Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa sekalian, pertemuan kali ini pada matkul kalkulus 1 kita akan membahas tentang sistem bilangan. Jadi kalau kita kaji dari semua unsur yang ada, maka bilangan itu, ini misalkan bilangan atau angka. Nah, bilangan secara umum nanti dibagi dua, bilangan unreal enggak nyata. Jadi misalkan akar negatif itu namanya bilangan unreal, dan bilangan real artinya ada bilangannya, real. Nah, nanti bilangan real itu akan dibagi dua lagi. Apa itu? Bilangan yang masuk di akal, rasional, irasional, nggak masuk di akal, irasional, dan bilangan rasional. Artinya akal mampu itu. Contoh unreal itu misalkan akar negatif 1. Akar bilangan negatif itu bilangan real nggak ada. Kalau rasional ada tapi sulit membuktikannya. Misalkan akar 2, akar 5, bilangan yang nggak punya akar. Kalau rasional itu berarti ada. Jadi yang namanya bilangan rasional nanti dibagi dua lagi. Ada bilangan pecahan atau fraction, pecahan, atau ada bilangan bulat. Nanti dari bilangan bulat dibagi 3. Ada bilangan negatif dan bilangan positif. Bilangan cacah dulu, bilangan cacah. Jadi ini dibagi 2 aja, bilangan cacah. Nah, bilangan cacah baru kalian bagi 2, yaitu 0 sama bilangan asli. Nah, asli yang terkenal nanti dibagi 3 bilangan unit, yaitu bilangan 1, yang 2 prima, bilangan yang punya faktor 2. Kalau unit faktor 1, prima 2, dan komposit bilangan yang punya faktor lebih dari 2. Contohnya 4. Kalau prima contohnya 5. Jadi kalau unit hanya 1, yaitu 1. Kalau bilangan unit itu contohnya hanya 1 itu. Kalau prima yang punya 2 faktor, yaitu 2, 3, 5, 7, dan sebagainya. Kalau komposit itu ya 4, 6, 8, 10, 12, dan selanjutnya. 9 termasuk juga bilangan komposit. Nah, nanti dalam pengoperasiannya seperti kelas kalian waktu SD sampai SMP sama aja. Ada penjumlahan, ada perkalian, ada pembagian, dan selanjutnya. Nah, sekarang kalau rasional biasanya bilangan yang bisa dibentuk dengan A per B. Jadi bisa dibentuk dengan A per B. Semua itu bilangan rasional. Jadi irasional nggak bisa. Jadi misalkan 5 rasional karena bisa dibentuk oleh 10 per 2, boleh 5 per 1, dan lain sebagainya. Kalau irasional nggak bisa gitu. Bagaimana memecahkan? Kalau 0,3 itu rasional atau irasional? Rasional, karena bisa dibentuk 0,3, artinya 3 per 10. Bagaimana kalau 0,3 dan selanjutnya sampai enggak gitu?
ini bisa bentuk pecahan atau tidak. Nah, kalau kita kaji 0,33333 ini rasional atau irasional? Ini bilangan rasional. Karena 0,33 bisa dibentuk dalam A per B. Bentuk A per B. Jadi jawabannya gimana? Ini berapa per berapa ini? Jadi 0,3 misalkan X saya tulis, X ditulis dalam 0,333 dan selanjutnya. Kalau 10X berapa? 10X. Jadi komanya pindah 3,3333 dan selanjutnya. Kalau dikurangi, maka kita akan mendapatkan 9X sama dengan 3 karena ini habis semua. Berarti X itu artinya 3/9 atau 1/3. Oh, berarti 0,333 dan selanjutnya ini artinya 1/3. Itu. Yang penting kalau berulang itu rasional, kalau nggak berulang nggak rasional. Jadi kalau misalkan yang berulang 0,21, 21, 21 ini berulang sama kan? Ini rasional. Bagaimana berubah supaya berbentuk A per B? Caranya seperti biasa. Jadi misalkan ini X. Ya. Kalau yang samanya 2 berarti kali 100 dulu. Jadi kalau 100X 21,21,21 dan 100X kali 100. Kalau saya kurangkan sehingga 100X itu 21,21,21 dan selanjutnya, dan X adalah 0,21, maka kalau dikurangi ini kita akan mendapatkan 99X akan sama dengan 21. Jadi X-nya berapa? X-nya berarti ketemu X sama dengan 21/99 atau bagi 3 7/33. Jadi 0,212121 itu artinya 7/33. Itu berarti karena bisa dibentuk bilangan bisa dibentuk pecahan, maka kita menyebutkan bilangan yang ada itu adalah bilangan rasional. Bilangan rasional. Nah, kita ingat dalam perkalian positif negatif, kalian semua ingat bahwa positif kali positif hasilnya positif. Negatif kali positif hasilnya negatif. Negatif kali negatif hasilnya positif. Positif dibagi negatif hasilnya negatif dan seterusnya. Bagaimana kalau perkalian pecahan? Ya biasa. Kalau perkalian pecahan A per B kali C per D, ini atas-atas bawah-bawah. AC per BD, itu kalau perkalian. Nah, kalau penjumlahan nggak bisa. Kalau pembagian bagaimana? Pembagian ini perkalian. Kalau pembagian itu inverse dari perkalian. Jadi kalau A per B dibagi C per D, maka ini artinya dibalik. Berarti A per B kali kebalikannya, berarti kali D per C. Berarti artinya A kali D per B kali C. Itu kalau dikali. Nah, beda kalau penjumlahan. Kalau penjumlahan dalam pecahan nggak boleh, kecuali kalau penyebutnya sama. Ini seperti dulu waktu kalian SD kan? Ya. Jadi kalau misalkan ada A per B ditambah C per D, ini nggak boleh A plus C B per D. Ini salah ini. Saya tandai supaya kalian salah ini. Salah. Nah. Jadi yang benar gimana? Yang benar ya disamakan dulu. Sehingga kalau ini disamakan dulu berarti apa?
ini BD, ini AD, ini BC, baru ini hasilnya. Gitu. Dalam penjumlahan dan lain sebagainya, maka gitu-gitu. Ini saya sebut saja untuk misalkan untuk persamaan. Kalau persamaan berarti ada X-nya. Misalkan untuk mengandung X, jadi kalau kita persamaan ada X-nya. Tapi kalau nggak ada sama itu berarti bukan persamaan. Contoh, berapa nilai dari misalkan 14 per 21 dikali 2 dibagi 5 per 1/3 dikuadratkan. Ini pakai kalkulator bisa, tapi agak masalah ya kan. Ini kalau ada kayak gini gimana langkahnya? Langkahnya berarti kita kembangkan dulu yang itu dikurung. Berarti 14 per 21 dikali 2 per, nah 5 berarti 14 per 3. 5 dirubah jadi 15 per 3, dirubah jadi 15 kurang 1, 14 per 3. 3-nya biasa pakai sistem pembagian, maka kita akan mendapatkan 14 per 21, 6 per 14 bagi pangkat 2. Nah, mulai disederhanakan. 14 per 21 sedangkan bagi berapa? Yang sama bisa membagi 14 dan 21, yaitu berapa? 7. 7 berarti kita bagi 7, 2 per 3. Nah, ini bagi 2 semua jadi berapa? 3 per 7 kuadrat. Sehingga akan mendapatkan 2 per 3 kali 9 per 49. 9-nya boleh dicoret enggak? Ya enggak boleh, ini bilangan beda ya. Jadi akan mendapatkan 2 dengan coret 3 ini 6 per 49. Gitu. Bagaimana kalau pecahan yang agak banyak, misalkan 6 min 3 per 7 per 2 ditambah 1/3. Nah, ini berarti ada bilangan rasional terus semuanya. Maka langkah pertama jelas kamu menyamakan penyebut di atas dulu. Jadi di atas per 7 semuanya. Ini 6 per 1 berarti 6 kali 7 42 kurangi 3 per 3 semuanya. Berarti 6 plus 1 per 3. Setelah itu kali 21 semua. Kali 21. Kita tulis dulu. Berarti ini 39 per 7 per 7 per 3. Ya. Kali KPK dari 7 dan 3 berapa? Berapa? 21. Berarti atas bawah kali 21 semuanya. Maka kita akan mendapatkan 39 per 7 kali 21 dengan nyoret 7 dengan 21 ketemu 3. Berarti 39 kali 3 ya per 21 per 7 berarti 7 kali 7. Berarti kita akan mendapatkan 39 kali 3 adalah 711 per 49. Nah, ini caranya seperti itu. Jadi itu permainan dengan bilangan akar. Akar 16 berapa? 4. Akar 10. Ya, enggak ada akar 10, irasional. Akar 25.
Akar 25 berapa? 5. Akar 36 6 dan selanjutnya. Sekarang bagaimana kalau misalnya ada soal berapa akar dari, misalkan 14 kali 7 kali 8 berapa? Kalau salah silahkan berapa akarnya. Nah, langkahnya gimana? Langkahnya adalah kamu dengan menguraikan semua bilangan. Nanti yang ditulis 2 kali dikeluarkan. Contoh, berarti kalau kayak gini 14 berapa kali berapa? 2 kali 7 kali 7. 8 berapa kali berapa? 2 kali 4. Nah, yang 2 kali ditulis. Berarti 7 sama 7 keluar jadi 7. 2 sama 2 keluar jadi 2. Akar dari 4 berarti tinggal akar 4. Akar 4 berapa? 2. Berarti ketemu 28. Dan selanjutnya, kita kalau bermain di akar. Jadi kalau misalkan ada akar pangkat 3 dari 4 kali akar pangkat 3 dari 2, berapa nilainya? Akar pangkat 3 dari 4 kali 2. Berarti akar pangkat 3 dari 8. Berarti berapa? 2. Kita seperti permainan dalam bentuk eksperimen biasa itu tadi. Jadi kalau seperti itu, maka beberapa contoh yang harus kita lakukan. Sekarang bagaimana kalau kita mengandung variabel X? Misalkan di sini saya tulis 12. Sederhanakan, 12 per X kuadrat tambah 2X ditambah 4 per X ditambah 2 per X plus 2. Bentuk sederhananya berapa? Ya, kamu lihat. Dari X kuadrat plus 2X, X yang X berarti KPK-nya itu seluruhnya berapa? Ini bisa dibagi X? Bisa. Ini bagi X juga? Bisa. Berarti ini X kuadrat plus 2X ini menjadi KPK seluruhnya. Berarti sekarang 12 dibagi kuadrat itu berarti ini 12. Ini tinggal 4 dikali X kuadrat plus 2X bagi X. X plus 2 berarti ini 4 kali X plus 2. 2 kali X. Karena ini adalah X. Maka kita akan mendapatkan 12 plus 4X plus 8 plus 2X per X kuadrat ditambah 2X. Maka kita akan mendapatkan adalah 6X ditambah 20 per X kuadrat ditambah 2X. Berapa? Udah selesai, nggak bisa disederhanakan. Berarti bentuk sederhana dari itu adalah seperti ini. Nah, gitu maksudnya dalam pernyataan ini. Jadi oleh sebab itu, ini sistem bilangan artinya kita mengulang lagi mengoperasikan beberapa bilangan yang nanti kita memainkan, memanipulasi supaya menjadi bilangan yang gampang terselesaikan. Ya. Jadi itulah, nanti kita lanjutkan dari setelah ini pertemuan selanjutnya kita masuk ke persamaan. Nah, demikian untuk pertemuan minggu ini kalkulus. Berarti kita sudah masuk ke pertemuan 2 karena pertemuan kemarin adalah perkenalan. Nanti untuk soal-soal kalian bisa kerjakan dan hasilnya kalian kumpulkan di Google Class ini.